Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang, jumpa kembali di Gucil Channel. Mudah-mudahan semua sehat dan semangat. Pertemuan kali ini kita akan bahas soal-soal matematika kelas 7 SMP Kurikulum Merdeka, yaitu buku revisi tahun 2022 di bab 6 tentang data dan diagram uji kompetensi halaman 222. Inilah halaman uji kompetensi bab 6, yaitu mulai halaman 222. Nomor 1, tentukanlah jenis data di bawah ini apakah termasuk dalam bentuk data kategorik atau data numerik. A. Banyaknya anggota keluarga di rumah. Berarti ini termasuk kategorik. Numerik ini berkaitan dengan angka, sedangkan kategorik ini berkaitan dengan kelompok. Kita jawab di sini. Jadi ini termasuk data numerik. Menyangkut banyaknya anggota keluarga. Jadi ini berkaitan dengan angka-angka. Berikutnya lagi, grup musik band favorit di kelas kalian. Berarti ini nama-nama grup, berarti kategori. Peringkat Indonesia di Olimpiade musim panas. Peringkatnya berarti kategori. D. Lamanya waktu yang digunakan untuk belajar dalam seminggu. Ini berkaitan angka, berarti numerik. Jumlah gol yang dicetak oleh Cristiano Ronaldo setiap tahunnya. Ini juga numerik. F. Banyaknya waktu yang digunakan untuk membaca buku, numerik. Pindah soal nomor 2. Gambarlah line plot dari data berikut. A. 4, 2, 7, 3, 5, 5, 3, 4, 5. Bagaimana cara menggambar line plotnya? Jadi kita gunakan kertas berpetak seperti ini. Lalu pada bagian mendatar, bagian bawah ini kita tuliskan angka-angka ini dari yang kecil sampai yang besar. Dari yang kecil ini berarti 2 sampai angka 7. Jadi kita mulai urut 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian kita kasih silang pada setiap angka. Misalnya di sini angka 2 muncul 1 kali, berarti kita buat silang, tanda silang 1 kali. 3 di sini ada 2, berarti kita buat tanda silang 2 kali seperti ini. 4, 2 juga. Sedangkan 5 di sini ada 3. Jadi kita buatkan tandanya. 6 tidak ada, lompat ke 7 di sini hanya 1. Seperti inilah gambar line plotnya. Pindah nomor 2B. Angka-angkanya ini mulai 40, 43, 51, 46, dan seterusnya. Jadi langkah pertama kita harus buat kotak atau kertas berpetak seperti ini. Lalu kita cari angka yang terkecil. Di sini angka terkecil adalah 39. Jadi kita urut ini, angka 39 ini sampai yang terbesar, yaitu 57. Kita urut 40, 40 dan seterusnya sampai dengan 57. Lalu kita beri tanda silang. 39, misalnya di sini 39 hanya ada 1. Berarti kita kasih tanda silang 1 kali di sini, lalu 40 ada 2. 41 ini tidak ada ya. Sehingga kita lewati saja 43, 44, 46, 49, 51 ada 3. 52 ada 1, 53, lalu 55, 57 ada 2. Seperti inilah gambar line plotnya untuk jawaban 2B. Penjelasannya, jadi pada line plot data tersebar dalam 2 kelompok data yang terpisah, yaitu antara 40 sampai 43 dan antara rentang 51 sampai dengan 57. Jadi rentangnya seperti ini. Kemudian 40 sampai dengan 43.
Soal nomor 3, Indonesia adalah negara besar yang terdiri atas banyak suku. Tercatat ada 1.340 suku yang ada di Indonesia. Setiap suku memiliki ciri khas masing-masing. Termasuk makanan pokoknya, ada suku dengan makanan pokok berupa singkong, nasi, jagung, sagu, dan masih banyak lainnya. Setiap makanan memiliki jumlah kalori yang terkandung dalam makanan-makanan tersebut. Kalian dapat menghitung kebutuhan kalori harian, sehingga kalian dapat menjalani gaya hidup sehat, tidak kekurangan gizi atau tidak berlebih sehingga menjadi obesitas. Berikut jumlah kalori per 100 gram dari beberapa makanan pokok suku bangsa di Indonesia. Jadi tabel 6.10 ini menunjukkan banyaknya nama makanan dan kalori dalam setiap 100 gram. Nah, seperti ini. Jadi mulai nama makanan singkong itu kalorinya 160, kentang 77, nasi 355, jagung 95, dan seterusnya. Kita akan menggambar diagram batangnya. Jadi langkah pertama kita buat garis seperti ini di bukunya masing-masing. Kemudian kita tulis judulnya di sini, yaitu tadi menyangkut jumlah kalori per 100 gram. Pada bagian bawah kita tuliskan jenis makanan, kemudian yang vertikal ini adalah jumlah kalori dalam kilokalori. Nah, tinggal kita tuliskan jenis makanan ini tadi, kita mulai tulis dari singkong sampai dengan jagung, sagu. Kemudian jumlah kalorinya ini 160 sampai 354. Jadi di sini yang tertinggi adalah 355. Nah, kita tuliskan jenis angkanya dulu, kilokalorinya. Jadi kita mulai angka 0 sebenarnya di bawah ini, lalu setiap dua petak ini adalah 50, naik 50. Jadi kalau sampai di sini ada 25. Jadi habis 50 naik lagi dua petak, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400. Nah, angkanya tadi kan lebih dari 350. Jadi kita buat angka hanya sampai dengan 400. Nah, sekarang jenis makanannya mulai singkong, kentang, nasi, jagung, dan sagu. Lalu kita ambil singkong tadi, banyaknya adalah kalorinya 160, kentang 77. 160 berarti sekitar ini 150. 160 berarti sekitar sini. Nah, seperti itu 160. Lalu tadi 77. Ya, ini tidak sampai pada 100. Nasi dan jagung 355. Oh, ini tertinggi. Lalu 354 ini sagu. Kemudian jagung 95, menghampiri 100. 355 nasi ya, berarti ini 350, tinggal sedikit lagi nih, sekitar sini. Kemudian jagung, nah ini tidak sampai 100, dan sagu. Soal nomor 4, salah satu bentuk keamanan digital, misalnya untuk akun email atau media sosial, maka kalian diwajibkan membuat paspor. Panjang paspor yang disyaratkan paling sedikit terdiri dari 6 angka, meskipun dengan lebih panjang untuk keamanan ekstra. Jangan pernah memakai paspor yang sama untuk semua akun kalian, karena jika seseorang menemukan kata sandi pada satu akun kalian, maka akun-akun kalian lainnya akan terancam. Gunakanlah kombinasi angka, simbol, huruf kapital, dan huruf kecil agar paspormu semakin sulit diretas. Dari sebuah survei mengenai panjang paspor yang digunakan untuk akun email siswa, diperoleh hasil berikut. Jadi ini mulai dari 6 angka, 9, 7, 8 angka. Ada 20. Sekarang kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Ada berapa macam panjang paspor email siswa di kelas ini? Jadi kita jawab, yaitu ada 6, 7, 8, dan 9 angka.
B. Berapa persenkah siswa yang memiliki panjang password sebanyak 8 angka? Bisakah kalian langsung mengetahui jawabannya dari diagram lingkaran di atas tanpa menghitungnya? Nah, jadi yaitu 50%. Jadi setengahnya ini dapat dilihat langsung dari diagram lingkaran yang sama. Berikutnya C. Hitunglah besar sudut yang mewakili bagian panjang password untuk 6 angka. Yang 6 angka adalah ini. Nah, berarti sama dengan 12/40 kali dengan 360 derajat sama dengan 108 derajat. D. Hitunglah besar sudut yang mewakili bagian panjang password 9 angka. 9 angka adalah ini ada 5, berarti 5/40 kali 360 derajat sama dengan 45 derajat. Ayo berpikir kritis, paspor sangat tidak disarankan mengambil dari tanggal kelahiran kalian. Misalnya kalian lahir 9 April 2014, maka jangan membuat paspor 09042014 yang panjangnya 8 angka. Dari diagram di atas ternyata separuh kelas menggunakan paspor dengan panjang 8 angka. Kemungkinan mereka menggunakan tanggal lahir mereka sebagai paspor. Kira-kira apakah kalian bisa menduga mengapa panjang paspor kedua terpanjang berikutnya adalah 6 angka? Jelaskan. Jadi kita jawab di sini, selain orang cenderung membuat paspor dengan tanggal lahir mereka dalam format DMM, orang juga sering membuat paspor juga dari tanggal kelahiran mereka dengan format DDMMYY. Misalnya 9 April 2008 ditulis menjadi paspor 090408 untuk format 6 angka. Itulah pembahasan kita, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.